Buku Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7, tahun 2021. Bab 2, Subbab D, Kerapatan Zat, Part 1. Apabila ada batu bata yang jatuh, ouch! Mengenai kaki kalian, pasti terasa sakit. Namun bila air dalam volume yang sama dengan batu bata yang tumpah mengenai kakimu, mengapa tidak sakit ya? Coba pikirkan alasannya, lalu diskusikan dengan teman kalian ya. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kalian bisa menghubungkan kembali dengan keadaan partikel-partikel dalam zat padat dan zat cair. Pada volume yang sama atau besar kotak sama, maka jika kalian menghitung jumlah partikel, akan ada lebih banyak partikel zat padat dibandingkan partikel zat cair dalam volume yang sama. Kenapa bisa lebih banyak? Karena partikel pada zat padat lebih rapat dibandingkan dengan zat cair. Apakah alasan kalian sudah benar dari kejadian tertimpanya kaki kalian oleh batu bata atau air? Selamat, kalian telah menerapkan pemahaman dengan sangat baik. Apabila alasan kalian masih kurang tepat, jangan berkecil hati. Karena ini bagian dari proses belajar. Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Secara konsep IPA, konsep yang membedakan keadaan partikel-partikel dalam hal kerapatannya dalam suatu materi disebut sebagai kerapatan atau massa jenis. Massa jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume benda. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Walaupun emas dan es sama-sama zat padat, namun ternyata keduanya memiliki kerapatan partikel yang berbeda. Bahkan massa jenis setiap materi berbeda-beda yang dapat dijadikan sebagai penanda suatu zat. Massa jenis suatu zat yang sama tetap sama, walaupun ukurannya berbeda. Nah teman-teman, dalam subbab D kali ini akan ada dua materi pembahasan, yaitu 1. Menentukan massa jenis suatu benda. 2. Mengepung dan tenggelam. Mari kita masuk pada pembahasan pertama, menentukan massa jenis suatu benda. Simaklah perbandingan massa dari 4 materi dengan volume yang sama berikut ini. Terdapat air, kaca, baja, dan besi. Masing-masing memiliki ukuran volume yang sama. Namun, ketika kita menimbang beratnya masing-masing, ternyata memiliki berat yang berbeda-beda. Air seberat 1 gram, kaca seberat 2 gram, baja seberat 7,7 gram, dan besi seberat 7,9 gram. Dari penjelasan tersebut, kalian pasti sudah mengetahui mana materi yang paling rapat, atau dengan kata lain, yang massa jenisnya paling tinggi. Sekarang, bandingkanlah 1 kg besi dengan 1 kg kapas. Manakah yang lebih berat? Ternyata banyak orang yang terkecoh dengan pertanyaan ini dan akan langsung menjawab besi. Padahal, jika diperhatikan dengan teliti, besi dan kapas sama-sama 1 kg. Hanya saja akan dibutuhkan banyak sekali kapas agar dapat mencapai massa 1 kg. Sementara besi hanya dibutuhkan sedikit. Berarti ada perbedaan volume. Masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan besaran turunan? Kita telah mempelajarinya pada bab sebelumnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, massa jenis suatu benda bergantung pada massa dan volume benda. Kalian sudah mengetahui bahwa pada volume yang sama, kerapatan ditentukan oleh massa suatu benda. Dengan kata lain, massa jenis adalah massa dari suatu materi yang volumenya 1 cm3. Namun, tidak semua benda memiliki volume 1 cm3. Sehingga massa jenis dapat dinyatakan sebagai perbandingan antara massa dan volume, atau dirumuskan Rho sama dengan M/V, di mana simbol massa jenis yaitu Rho dari bahasa Yunani adalah simbol untuk massa jenis. M adalah massa dan V adalah volume. Satuan dari massa jenis dapat dinyatakan dalam
kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Berikut ini adalah contoh soal untuk menentukan massa jenis suatu benda. Contoh soal. Tentukanlah massa jenis dari objek berikut ini yang memiliki massa 120 gram. Langkah pertama menyelesaikan soal ini adalah menghitung volume benda. Sementara massa benda telah diketahui, yaitu 120 gram. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, sama dengan 6 cm kali 4 cm kali 5 cm, sama dengan 120 cm kubik. Setelah mengetahui massa dan volume benda, sekarang kalian dapat menentukan massa jenis. Rho sama dengan M per V atau massa dibagi volume, sama dengan 120 gram dibagi 120 cm kubik, sama dengan 1 gram per cm kubik. Itulah hasil penghitungan massa jenis. Dalam melakukan praktik menentukan massa jenis di laboratorium, massa benda selalu dapat diperoleh dengan menggunakan timbangan. Adapun volume benda dapat ditentukan dengan menggunakan rumus volume yang telah kalian pelajari pada pelajaran matematika. Akan tetapi, bagaimana ya mengukur volume benda-benda yang tidak beraturan, seperti batu, kayu, atau bongkahan logam? Nah, ada seorang ilmuwan yang sangat berjasa dalam menentukan volume benda yang tidak beraturan. Tahukah kalian cerita tentang Archimedes? Dialah penemu konsep massa jenis ini. Simaklah serunya penemuannya dalam cerita berikut ini. Pada tahun 250 sebelum Masehi di kota Syracuse yang diperintah oleh seorang raja bernama Hiero. Raja Hiero ingin membuat suatu mahkota emas untuk dirinya. Ia sendiri yang menimbang emas murni, lalu memerintahkan seorang pandai besi untuk membuatkannya mahkota yang hanya terbuat dari emas itu. Pandai besi membuat mahkota yang sangat indah dan Raja Hiero mengenakannya dengan penuh kepuasan. Namun, ada beberapa orang di sekitar raja yang mengatakan bahwa pandai besi itu sering bersikap curang, sehingga perlu dicek lagi kandungan mahkota raja tersebut. Apakah seluruhnya mengandung emas murni? Raja Hiero pun memanggil seorang ahli matematika yang jenius bernama Archimedes untuk menyelidiki kandungan mahkotanya. Archimedes menyanggupi permintaan Raja Hiero walaupun sangat sulit. Berhari-hari ia memikirkan cara untuk menyelidiki hal ini. Pada suatu saat, ketika mandi, Archimedes mencelupkan dirinya ke bak yang penuh berisi air. Dia menyadari ada air yang tumpah keluar saat ia mencelupkan diri ke bak itu. Ia pun menemukan bahwa jumlah air yang tumpah sama dengan volume tubuhnya yang masuk ke dalam air. Maka Archimedes, telah menemukan cara untuk menyelesaikan tugas dari raja. Karena sangat senang, ia pun keluar dari pemandian dan berteriak dengan bahasa Yunani, "Eureka! Eureka!" Kata yang terkenal ini artinya adalah, "Saya telah menemukannya." Archimedes menggunakan cara yang sederhana. Ia mengisi suatu wadah dengan air sampai penuh. Setelah tidak ada air lagi yang tumpah, ia memasukkan emas murni yang beratnya sama dengan mahkota raja ke dalam air. Air yang tumpah, ia ukur volumenya. Lalu, ia melakukan hal yang sama dengan menggunakan mahkota raja. Volume air yang keluar, ia bandingkan. Apabila mahkota raja mengandung emas murni, maka volume ini mestinya sama. Jika tidak sama, berarti ada mahkota raja yang tidak hanya terbuat dari emas saja. Menurut kamu, bagaimana akhir cerita ini? Coba cari informasinya dari internet atau buku mengenai penemuan Archimedes. Yang pasti sampai saat ini, prinsip Archimedes terus digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan pengembangan ilmu pengetahuan. Archimedes mengidentifikasi masalah, kemudian ia membuat hipotesis berdasarkan pengamatan ketika mandi. Lalu, ia menguji hipotesis dengan bereksperimen. Archimedes telah menggunakan metode ilmiah untuk menyelesaikan masalah mahkota raja. Archimedes juga
menggunakan pengetahuannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Inilah inti dari semua ilmu sains. Kalian juga bisa menjadi ilmuwan seperti Archimedes. Kita lanjutkan pembahasan pada audio selanjutnya ya. Kita akan mencoba mengukur volume benda tak beraturan. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya tentang mengapung dan tenggelam. Produksi Kemendikbudristek 2021. Buku Ilmu Pengetahuan Alam kelas 7 tahun 2021. Bab 2. Subbab D, kerapatan zat, part 2. Contoh pengukuran volume benda tidak beraturan yaitu dengan menggunakan gelas berpancur atau langsung menggunakan gelas ukur. Apabila menggunakan gelas berpancur, maka volume air yang keluar setelah benda dimasukkan ditampung dalam gelas ukur, sehingga dapat diukur volume secara langsung. Adapun bila menggunakan gelas ukur, maka volume benda dapat diperoleh dengan mengurangkan volume air dan benda terhadap volume air tanpa benda. Selanjutnya, pembahasan kedua dari subbab D yaitu kerapatan zat. 2. Mengapung dan tenggelam. Apabila kalian memasukkan batu ke dalam air, pasti akan tenggelam kan? Bagaimana dengan kayu? Apakah pasti mengapung? Walaupun pada umumnya demikian, namun ternyata tidak semua batu akan tenggelam dalam air. Demikian juga, tidak semua jenis kayu akan mengapung dalam air. Benda yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis cairan di sekelilingnya akan mengapung. Sebaliknya, apabila benda tersebut massa jenisnya lebih tinggi dari mediumnya, maka benda akan tenggelam. Dengan kata lain, jika massa jenis benda lebih besar dari massa jenis cairan, maka benda akan tenggelam. Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis cairan, maka benda akan mengapung. Ada sebuah fakta tentang seseorang yang sedang berada di dalam laut mati. Ia tidak perlu berusaha untuk berenang karena tubuhnya akan mengapung ketika dia berada di laut mati. Orang itu bahkan sedang santai membaca sambil mengapung. Mengapa bisa demikian? Simaklah fakta sains berikut ini. Laut mati. Laut mati sebenarnya adalah sebuah danau yang sangat besar. Karena ukurannya yang sangat besar, makanya diputuskan untuk menyebut danau ini disebut sebagai laut. Laut mati juga merupakan tempat terendah di bumi, sekitar 300 meter lebih rendah dari permukaan laut. Penguapan air selalu terjadi di sini. Namun, mineral dan garam tidak menguap karena titik didihnya sangat tinggi dibandingkan air. Di danau ini, airnya juga tidak keluar kemanapun, sehingga kandungan mineral dan garam sangat tinggi. Sehingga tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan hidup di sini. Karenanya disebut laut mati. Massa jenis air laut mati adalah 1,24 gram per sentimeter kubik. Karena banyaknya kandungan garam dan mineral. Adapun massa jenis tubuh manusia adalah 0,985 gram per sentimeter kubik. Karena massa jenis tubuh manusia yang lebih kecil, makanya manusia bisa mengapung dengan mudahnya di laut mati. Teman-teman, mari kita berlatih dengan membandingkan massa jenis beberapa zat berikut ini dengan air. Manakah benda-benda yang akan mengapung dan manakah benda yang akan tenggelam bila berada di dalam air? Teman-teman, yuk catat dulu daftar massa jenis zat berikut ini. 1. Air dengan suhu 4 derajat
Kaca memiliki massa jenis 2,60 gram per cm kubik. 14. Tembaga memiliki massa jenis 8,90 gram per cm kubik. 15. Minyak tanah memiliki massa jenis 0,80 gram per cm kubik. 16. Oksigen memiliki massa jenis 0,0013 gram per cm kubik. Jadi dari massa jenis ini, benda-benda mana saja ya yang akan mengapung dan mana saja benda yang akan tenggelam bila berada di dalam air? Selanjutnya teman-teman, perbedaan kerapatan atau massa jenis tidak hanya terjadi pada padatan yang dicelupkan ke dalam cairan, namun dapat juga terjadi pada dua atau beberapa jenis cairan, bahkan juga pada gas. Ingat, perbandingan massa jenis menentukan posisi cairan sama seperti padatan. Cairan yang partikel-partikelnya paling rapat akan berada pada lapisan paling bawah, dan cairan yang paling renggang partikelnya berada pada lapisan paling atas. Balon helium bisa terbang lebih tinggi dan lebih lama berada di udara, karena partikel-partikel dalam gas helium kurang rapat dibandingkan partikel-partikel udara. Lama-kelamaan, gas helium akan menguap ke udara dan digantikan oleh gas, sehingga balon akan jatuh. Pada bab 3 nanti, kalian akan mengenal lebih jauh tentang balon udara dan cara kerjanya. Sampai di sini dulu buku audio ini, karena selanjutnya kita akan menyimak proyek akhir bab yang akan kalian kerjakan, dan sekaligus akan menjadi akhir perjalanan dari bab 2 ini. Tetap semangat ya teman-teman! Produksi Kemendikbudristek 2021. Buku Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 7, tahun 2021. Bab 2, Subbab D, Kerapatan Zat, Part 3. Sebelum kita melakukan proyek akhir bab, mari kita simak 3 percobaan aktivitas berikut ini. Jangan lupa, mintalah bantuan kakak, orang tua, atau ibu dan bapak guru jika kalian kesulitan melakukan aktivitas ini ya. Percobaan 1. Tujuan percobaan: menentukan massa jenis padatan berbentuk kubus. Alat dan bahan: blok kubus logam, tembaga, besi, aluminium, dan seng. Timbangan laboratorium: penggaris, parafin, spiritus, minyak sayur, air, cairan pencuci piring, sirup, madu. Prosedur: yang pertama, ukurlah massa setiap blok kubus logam. Buatlah tabel berikut dalam buku catatan kalian untuk dilengkapi sebagai data hasil percobaan. Buatlah tabel dengan 4 kolom ke samping dan 5 baris ke bawah. Judul pada kolom 1 adalah bahan logam. Judul pada kolom 2 adalah massa dengan satuan gram. Judul kolom 3 adalah volume dengan satuan cm kubik. Judul kolom 4 adalah massa jenis dengan satuan gram per cm kubik. Lalu pada baris kedua di kolom 1 tulislah tembaga. Baris ketiga di kolom 1 tulislah besi. Baris 4 kolom 1 tulislah aluminium. Baris 5 kolom 1 tulislah seng. Kemudian, prosedur kedua, diskusikanlah bagaimana cara menghitung volume masing-masing blok kubus logam. Yang ketiga, hitung volume blok kubus dan tulis juga dalam tabel kalian. Gunakan satuan yang benar ya. Langkah keempat, tentukan massa jenis tiap blok logam dengan menggunakan rumus massa jenis. Tuliskan hasil perhitungan kalian pada tabel yang sama. Langkah kelima, urutkanlah logam dari yang kerapatannya paling rendah ke kerapatan tertinggi. Langkah keenam, bandingkanlah massa jenis dari perhitungan kalian dengan massa jenis yang telah ditetapkan pada tabel berbagai massa jenis materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Apakah ada perbedaan? Jika ada, menurut kalian apa saja kemungkinan sumber kesalahan pada percobaan ini? Percobaan 2. Tujuan percobaan: menentukan massa jenis padatan berbentuk tidak beraturan. Alat dan bahan: gelas ukur 100 ml,
lilin mainan atau plastisin. Beberapa benda yang ukurannya lebih kecil daripada diameter gelas ukur, seperti batu kerikil dan sekrup. Timbangan, air. Prosedur. 1. Ukurlah massa setiap benda dan catatlah pada tabel. 2. Masukkan air sebanyak 40 ml ke dalam gelas ukur. 3. Miringkan gelas ukur berisi air tersebut dan secara perlahan masukkan salah satu benda ke dalam air. Berhati-hatilah agar tidak ada percikan air yang tumpah. 4. Ukur dan catat volume air dan benda yang kalian amati. 5. Hitunglah volume benda. Bagaimana caranya? Coba ingat kembali bagaimana gelas berpancur dan gelas ukur dapat digunakan untuk menghitung volume benda tak beraturan ya. 6. Lakukan langkah yang sama untuk masing-masing benda. 7. Hitunglah massa jenis benda. 8. Urutkanlah benda dari yang paling renggang partikelnya ke yang paling rapat. Percobaan 3. Tujuan percobaan: menyelidiki kerapatan cairan yang berbeda-beda. Alat dan bahan: gelas ukur, minyak goreng 20 ml, gelas plastik bening tanpa label, sirup 20 ml, pewarna makanan, madu 20 ml, air 20 ml. Prosedur. Pertama, menurut kalian, bagaimana urutan cairan dari yang paling bawah ke paling atas? Sebelum kalian melakukan percobaan, gambarlah dugaan susunan lapisan cairan-cairan yang akan digunakan dalam gelas plastik. Yang kedua, tuanglah air sebanyak 20 ml ke dalam gelas plastik. Yang ketiga, tambahkan 4 tetes pewarna makanan dalam air tersebut. Yang keempat, tuangkan minyak goreng ke dalam gelas plastik berisi air. Apakah yang terjadi? Yang kelima, secara perlahan, tuangkan sirup ke dalam gelas tersebut. Gambarkanlah apa yang terjadi. Yang keenam, paling akhir, tuanglah madu secara perlahan ke dalam campuran dalam gelas tersebut. Deskripsikan perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, apakah hasil akhir percobaan kalian sama seperti dugaan awal atau hipotesismu? Apabila ada perbedaan, menurut kalian, mengapa demikian? Yang kedelapan, tulislah kesimpulan dari percobaan ini terkait massa jenis cairan-cairan yang kalian gunakan. Selamat mencoba ya teman-teman. Setelah kalian melakukan percobaan tersebut, mari kita merefleksi tentang apa yang telah kita pelajari. Apa saja pengetahuan dan keterampilan yang bertambah setelah kalian melakukan percobaan ini? Hal penting apa yang perlu dilakukan saat bekerja dalam kelompok selama percobaan ini? Jika diberi kesempatan untuk mengulang percobaan ini, hal apa yang akan kalian buat berbeda dibandingkan yang sudah kalian buat? Mari langsung saja kita simak proyek akhir bab. Berpikir secara sains, isu lingkungan. Pikirkanlah kembali ilustrasi yang ada pada awal bab ini dan dengarkan kembali audio pada awal bab 2 tersebut. Jika suhu di bumi terus mengalami kenaikan akibat beragam aktivitas manusia yang mengakibatkan meningkatnya gas rumah kaca, kalian akan mempelajari tentang gas rumah kaca secara lebih dalam pada kelas 9. Apa yang akan terjadi jika es di kutub terus mencair? Pertama, air di permukaan laut akan meningkat, menyebabkan banjir bagi mereka yang tinggal di daerah pesisir pantai. Mereka akan kehilangan tempat tinggal. Kedua, akan terus terjadi gangguan iklim seperti yang telah kita rasakan akhir-akhir ini di berbagai tempat di dunia. Banjir di mana-mana, badai, longsor, angin kencang, gelombang laut yang tinggi, dan juga kekeringan akibat suhu di bumi yang makin meningkat. Hal ini akan memengaruhi produksi pertanian, hasil laut, industri bahan alam, dan pembangkit listrik tenaga air. Tidak hanya untuk manusia, akibat melelehnya es di kutub juga terjadi pada binatang dan tumbuhan, terutama yang hidup di kutub. Beruang kutub, penguin, anjing laut, dan singa laut. Apakah mereka bisa terus bertahan
apabila es di kutub semakin sedikit? Faktor-faktor apa yang dapat memperlambat mencairnya es di kutub? Dengan menggunakan prinsip metode ilmiah yang telah kalian pelajari pada bab 1 dan pengetahuan sepanjang bab 2 ini, rancanglah suatu percobaan untuk menyelidiki salah satu faktor yang dapat memengaruhi waktu melelehnya es. Rancangan percobaan kalian terdiri atas bagian-bagian berikut ini. Kalian dapat mencatat petunjuk percobaan berikut ini. 1. Tujuan percobaan dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan. Misalnya, menyelidiki pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Atau, bagaimana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 2. Hipotesis. Suatu perkiraan hasil percobaan berdasarkan variabel bebas dan terikat, disertai dengan alasan secara saintifik. 3. Variabel. Terdiri atas variabel bebas, terikat, dan kontrol secara terperinci. 4. Alat dan bahan. Daftar alat-alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan, disertai dengan jumlah alat dan bahan yang diperlukan. 5. Prosedur. A. Tuliskan langkah-langkah percobaan secara berurutan. B. Sebutkan apa data yang akan diukur atau diamati, dan bagaimana kalian akan mengukur atau mengamati faktor tersebut. Setelah rancangan kalian diperiksa oleh guru dan disetujui, lakukanlah penyelidikan yang telah kalian rancang tersebut. Catatlah data-data saat percobaan dilakukan. Kemudian, buatlah laporan percobaan yang lengkap setelah percobaan kalian selesai. Laporan percobaan terdiri atas rancangan percobaan yang telah diperbaiki berdasarkan masukan dari guru kalian, ditambah dengan bagian-bagian berikut ini. Yang pertama, pengumpulan data percobaan. A. Catatlah data percobaan dalam bentuk tabel dengan variabel bebas pada kolom sebelah kiri dan variabel terikat pada kolom bagian kanan. B. Tulis pula judul dan satuan pengukuran. C. Semua data dalam satu kolom dicatat dalam jumlah angka satuan atau desimal yang sama. Yang kedua, pengolahan data percobaan. A. Dari tabel hasil percobaan sebelumnya, buatlah grafik yang sesuai. Biasanya, variabel bebas diplot pada sumbu X dan variabel terikat pada sumbu Y grafik. B. Lengkapilah dengan komponen-komponen grafik seperti judul grafik dan label untuk sumbu X dan Y, serta satuan masing-masing. Yang ketiga, kesimpulan. A. Berdasarkan grafik yang telah kalian buat, nyatakanlah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam percobaan kalian dengan didukung oleh data-data percobaan. B. Bandingkanlah kesimpulan kalian dengan teori sains yang telah kalian pelajari. Teori ini bisa diperoleh dari buku, ensiklopedia, situs internet, atau sumber-sumber lain yang terpercaya. C. Berilah usulan terkait cara apa yang dapat dilakukan untuk memperlambat waktu melelehnya es di kutub. Bagian yang keempat, daftar pustaka. Tuliskanlah secara lengkap referensi-referensi yang kalian gunakan dalam menuliskan laporan percobaan ini. Baik teman-teman, demikian akhir dari pembahasan mengenai zat dan perubahannya. Sekarang saatnya kalian membuka lagi pertanyaan-pertanyaan yang kalian tulis pada awal bab, atau juga yang muncul saat pembahasan bab ini. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? 1. Apakah hal terpenting yang kalian pelajari pada bab ini? 2. Kegiatan pembelajaran mana yang paling menambah pemahaman kalian tentang konsep zat dan perubahannya? 3. Apakah keterampilan baru yang kalian peroleh selama belajar di bab ini? 4. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling menarik untuk kalian? 5. Adakah sikap tertentu yang kalian kembangkan dalam bab ini?
Sikap apa itu? Selamat, kalian telah menjadi ilmuwan cilik yang mencoba mencari penyelesaian masalah dunia dengan menggunakan metode ilmiah. Kalian akan terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menjadi ilmuwan dunia yang membantu menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan lingkungan. Demikian untuk bab 2 dan sampai jumpa pada bab 3 masih di buku audio Buku Ilmu Pengetahuan Alam untuk kelas 7. Produksi Kemendikbudristek 2021.